Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wody Siti Selin dengan NIM A1P1240029 dari kelas A jurusan Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas satu saya, yaitu yang berjudul Geomorfologi Umum. Geomorfologi umum membahas tentang satu definisi geomorfologi, geomorfologi dan ilmu lain, kedudukan geomorfologi dalam geografi, serta peran geomorfologi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi geomorfologi. Geomorfologi berasal dari kata geo, morfologos yang artinya ilmu tentang permukaan bumi. Ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya menurut Summerfield 1991. Studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula atau genetik, proses perkembangan dan komposisi materialnya menurut Koch 1974. Perkembangan ilmu geografi sebelum era 1970-an menurut paradigma Davis terdiri dari struktur, proses, dan stadium. Setelah era 1970-an menurut paradigma King terdiri dari bentuk lahan, materi, dan proses. Penonjolan bentuk lahan dalam ilmu geomorfologi menjadikan seluruh wilayah di permukaan bumi dapat dipetakan simbol area atau poligon tertutup. Bentuk lahan, objek material geomorfologi, kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami menurut Bates and Jackson 1965. Merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik material akibat proses alami yang dominan dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu menurut Sunarto 2004. Kemudian dari relief proses material, bentuk lahan adalah fungsi, struktur, waktu. Kita akan membahas mengenai genetiknya yang terdiri dari bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan flovies, bentuk lahan struktural, bentuk lahan sesional, bentuk lahan danudesional, bentuk lahan eloin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, bentuk lahan antropogenik. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain. Geomorfologi merupakan irisan dari oceanografi dan klimatologi, fisiografi, mineralogi, petrografi, geologi, serta stratigrafi dan lain-lain. Menunjukkan hubungan antara berbagai cabang ilmu kebumian dengan bentuk lahan atau landforms. Berikut penjelasan sederhananya. 1. Biosfer terdiri dari manusia dan binatang, dipengaruhi oleh vegetasi dan tanah. 2. Vegetasi mempengaruhi bentuk lahan dan berkaitan dengan hidrologi atau ilmu tentang air. 3. Tanah dan atmosfer saling mempengaruhi dan atmosfer ini juga berhubungan dengan iklim. 4. Hidrologi juga mempengaruhi sedimentasi, yang pada gilirannya mempengaruhi litosfer atau lapisan batuan bumi. 5. Bentuk lahan dipengaruhi oleh iklim, tektonik, dan batuan. 6. Tektonik berkaitan dengan fisik atmosfer, geokimia, dan perubahan kristal, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh rotasi matahari. 7. Geofisika dan geologi menghubungkan semua aspek ini sebagai bidang studi yang lebih luas secara keseluruhan. Bentuk lahan berada di tengah dan berhubungan erat dengan berbagai cabang ilmu kebumian lainnya, termasuk biosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta pengaruh atmosfer dan proses geologis lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk lahan pada bagi ekosistem. A. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan oceanosfer. B. Lingkungan biotik terdiri dari flora dan fauna. C. Lingkungan kultur terdiri dari manusia dan peradabannya. Dan selanjutnya, geomorfologi dan geografi sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi, berupa persamaan dan perbedaannya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan. Kehidupannya berdasarkan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah menurut Suharyono dan Amien 1994, Pitt 1998, fenomena geosfer. Geomorfologi bagian penting dari geografi fisik. Bentuk lahan
adalah wadah atau ruang berlangsungnya fenomena geosfer. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.